Kasus narkoba yang kembali menjerat Amarzoni hingga membuatnya dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan kembali menjadi sorotan publik. Pemindahan dengan prosedur super ketat, tangan dan kaki diborgol serta mata ditutup memicu beragam reaksi termasuk dari Deddy Corbuzier. Ia mengaku heran mengapa perlakuan terhadap Amarzoni begitu ekstrim, meski memahami alasan keamanan di baliknya. Dalam refleksi tajamnya, Deddy Corbuzier mengingatkan bahwa Amarzoni bukan pertama kali berurusan dengan narkotika. Sudah 4 kali Amarzoni terjerat kasus serupa, bahkan sempat diduga masih mengendalikan jaringan narkoba dari dalam tahanan Salemba. Deddy Corbuzier kemudian menyoroti sistem isolasi ketat di Nusa Kambangan, di mana setiap tahanan menempati satu sel kecil tanpa interaksi. Namun yang paling membuatnya tidak habis pikir adalah penutupan mata Amarzoni saat pemindahan. Ia menyebut peristiwa ini sebagai ironi kelam seorang publik figur yang tidak belajar dari masa lalu. Dengan nada satir, Deddy Corbuzier bahkan melontarkan ide mengundang Coki Pardede ke podcastnya sebagai simbol betapa lingkaran narkoba di dunia hiburan terus berputar tanpa henti. Gue dulu ya pernah bikin video ngomongin Amarzoni. Gue bilang nih orang goblok banget. Tapi udah lama kalau inget video ini. Nah sekarang ini orang diangkut, matanya ditutup, diborgol, kakinya juga diborgol, dipindahin ke penjara super maksimum. Itu satu orang tuh satu kecil banget tuh penjara tuh pokoknya deh. Diangkut, matanya pun ditutup. Gue masih nggak ngerti kenapa matanya ditutup. Terus gue pikir gue pengen ngobrol tentang hal ini di podcast sama siapa gitu, mikir sama siapa gitu yang paham banget tentang narkoba tuh siapa gitu ya. Ada yang punya teleponnya Coki Pardede gak? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Amarzoni ditambah hukuman dan dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan mata tertutup juga tangan diborgol karena telah mengedarkan narkoba di dalam penjara, di dalam rutan. Pertanyaan gue sebagai penonton, sebagai orang awam, dia itu dapat dari mana narkoba-narkoba itu? Apa ada kerjasama di dalamnya dengan oknum polisi di dalam rutan? Ini yang perlu diselidikin. Mata ditutup, tangan diborgol, Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan biar kapok. Buset, kata gua. Ini Amarzoni kalau begini jatuhnya kayak konsulap penjualan obat tuh, yang di lapangan tuh. Hah? Tapi ini kan kasusnya dia jualan obat juga ya, tapi obatnya lain. Ini ada berita lagi nih. Dipindah ke Nusa Kambangan, Amarzoni tempati one man, one cell, one apaan dah terserah dah tuh ya. Pokoknya satu sel, satu orang aja tuh. Jadi dari lu ngomong sama tembok noh di dalam situ ya. Jadi kayak dari kasus ini kita ini belajar bahwa Amarzoni gak benar-benar belajar gitu. Masalahnya kemarin dia ditangkep tuh karena pakai narkocoy. Nah sekarang katanya nih dia di dalam lapas tuh malah jualan, mengedarkan gitu. Makanya dia dipindah ya ke Nusa Kambangan. Coba dari kemarin kalau lurus-lurus aja ya Zon ya, lu bisa liburan tuh sekeluarga ke Nusa Penida. Kalau udah begini jatuhnya lu ke Nusa Kambangan jauh lagi dari keluarga. Pan sedih ya Zon. Ya Amarzoni ini apa nyepat di Zon sih ngomong-ngomong. Terus banyak banget tuh netizen yang komen, ih kasihan Iris Bella, kasihan Iris Bella lah. Yang pasangan sekarang tuh ya yang kasihan, teriris-iris hatinya pasti ya. Terus gue juga kagak ngerti nih, kalau pada zaman dulu kala ya katanya orang tuh rela menyeberangi laut demi menemui cinta sejati. Nah sekarang pasangan barunya Amar rela nggak nih menyeberangi laut Nusa Kambangan nih demi menemui si Amarzoni, orang tersayang. Kata gue, lu orang apa makanan jatuh belum 5 menit sih Zon, sama-sama sayang gitu. Ya udah dah, kita berdoa aja yang terbaik buat Amarzoni ya. Karena kan kemarin katanya dia lagi hijrah, lagi bertobat gitu. Cuma kok ada berita-berita begini gitu. Aduh, sedih. Ada apa dengan si gundul ini, Deddy Corbuzier ini ya? Nampaknya ada dendam pribadi sama
Ahmad Joni ya, atau sekedar nasihat atau candaan ini. Oke, saya menyingkapi omongan dari Deddy Corbuzier ini ya. Kang Deddy Corbuzier sama-sama artis, Ahmad Joni juga artis, Anda juga seorang artis. Sepatutnya Anda itu saling support menyupport, saling bantu membantu, bukan mengatakan ucapan goblok kepada Ahmad Joni ya. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kalau kita masih bernafas, selalu pasti setiap detik, setiap menit pasti membuat kesalahan tanpa kita sengaja. Lisan kita saja bisa tergigit, apalagi perbuatan ya. Itu ya buat Deddy Corbuzier, saya katakan di sini ya. Mungkin Ahmad Joni sekarang ini lagi diuji sama Tuhan, sama Allah yang di atas ya. Mungkin ini ujian yang terberat buat Ahmad Joni. Pada saatnya manusia itu akan bertobat, akan tobat nasuha. Begitu juga nanti kalau kamu diuji oleh sama yang di atas, kalau kamu dikatakan goblok-goblok oleh orang Indonesia, mau nggak? Dikatakan oleh goblok-goblok oleh sesama rekan artis, mau nggak? Pasti sakit juga ya. Saya mendengar ucapan ini merasa terkilan. Anda sama-sama seorang artis, tapi ucapan Anda itu seakan meledek atau membenci atau ada dendam pribadi. Yuk kita doakan semoga yang terbaik buat Ahmad Joni dan Anda ya. Siapa tahu ujian ini nanti berbalik Anda juga. Nasib manusia ke depannya kan nggak tahu ya. Buat Kang Deddy Corbuzier ya, salam dari Bang Arul Tujuan. Ahmad Joni dipindahkan ke Nusa Kambangan one man cell. Gue nggak tahu berita apa-apa selain penjualan yang diduga Ahmad Joni terlibat penjualan narko coy di dalam lapas gitu ya. Singkat ceritanya tiba-tiba FYP gua nongol-nongol Ahmad Joni udah di Nusa Kambangan. Nah sekarang Ahmad Joninya udah nyampe Nusa Kambangan. Biasanya usut punya usut yang gue denger-denger kalau udah di Nusa Kambangan udah game over, udah selesai. Sebenarnya dalam kasus Ahmad Joni ini yang masih gue bingungin adalah kok bisa narkocoy tembus ke lapas. Ini polisi-polisinya, penjaga di lapasnya itu ada terlibat juga, ada main juga, apa kelepasan, kebobolan, apa gimana konsepnya. Masalahnya yang terlibat tidak hanya Ahmad Joni, tapi ada 5 napi lainnya juga yang terlibat. Kemarin beritanya Ahmad Joni masih diduga terlibat. Sekarang ya Ahmad Joni terbukti menjadi gudang dalam peredaran ganja dan sabu di dalam lapas. Dan yang gua tahu ya, penjara di Nusa Kambangan itu kecil banget selnya, bener-bener kecil banget. Dan Nusa Kambangan itu walaupun memang tempatnya lumayan luas, daerahnya lumayan besar gitu, tapi penjara Nusa Kambangan itu tempatnya terpencil banget, jadi di dalam banget. Dan yang gue dengar di Nusa Kambangan itu ya masih banyak banget hewan buas. Ahmad Joni dan kelima napi lainnya dibawa ke Nusa Kambangan dalam posisi mata tertutup, tangan terborgol, kaki terborgol. Gue nggak ngerti maksudnya apa, cuman asumsi gue mungkin supaya mereka tidak mengenali jalan, mungkin supaya mereka juga ya biar nggak kabur lah. Jadi kalau kabur ya nggak tahu mau kemana gitu loh. Dan sekalipun kabur mungkin ya nyasar juga gitu loh, kan nggak tahu tempat kemana-mana nih. Dan katanya ditambah ada hewan buas, ya udah kalau lu mau kabur ya udah pasti goodbye, udah pasti game over kan kata gua. Nusa Kambangan mah udah pasti selesai, udah finish. Gue jadi penasaran, kita lihat aja nanti di lapas Nusa Kambangan, di penjara Nusa Kambangan, akankah dan apakah Ahmad Joni masih akan mengedarkan narkocoy dengan pengawasan yang seketat itu? Karena Nusa Kambangan itu pengawasannya luar biasa ketat. Dan yang gua masih nggak ngerti dan yang gua overthinking, sekalipun ini bukan urusan gue ya, yang gue pikirkan adalah gimana nanti Irish Bella menjelaskan ini ke anak-anaknya. Gimana cara jelasinnya? Nak, bapakmu itu pengedar narkocoy dalam lapas. Nggak mungkin kayak gitu dong. Nggak, gimana ya? Nggak kebayang gue cara ngejelasinnya gimana. Dan gue yakin dalam hati kecil seorang Irish Bella itu juga, pasti sedih gitu ya ngelihat bapaknya anak-anak itu ya terjerumus sejauh ini gitu loh. Sedangkan dulu tuh karirnya Ahmad Joni, astaga, dulu Ahmad Joni mah ganteng banget gitu ya. Dulu Ahmad Joni tuh karirnya cemerlang banget, di puncak banget gitu loh. Sekarang bisa sampai glosor ke dalam tanah tertandus gitu. Maksud gue kayak jauh banget gitu. Cuma maksud gue tuh gini loh, kok buru-buru banget dibawa ke NK, buru-buru banget dibawa ke Nusa Kambangan gitu loh. Kayak itu petugas lapasnya tuh nggak diselidiki dulu, nggak diusut dulu gitu ya. Kalau misalkan Ahmad Joni bersama kelima napi lainnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan berarti kan ada 5-6 pengedar narkocoy di dalam lapas gitu ya. Ya masa iya 6 orang bisa ngedarin narkocoy? Lah itu petugas lapasnya ngapain tidur? Gua mau doain yang terbaik buat Ahmad Joni, tapi dia sendiri yang memilih untuk menjerumuskan hidupnya. Tapi kalau nggak gua doain, rasanya kesannya gua jahat banget. Tapi mau didoain, gua juga bingung. Ya udahlah, pokoknya yang terbaik aja deh buat Ahmad Joni. Cuman kalau kata gua mah ya kalau udah di Nusa Kambangan ya udah game over dah, udah dah.